Kenapa sampai Tuhan tega menghancurkan Yerusalem sehancur-hancurnya? Karena kekejian. Israel membangun sakit hati Tuhan. Namun Engkau tidak ingin dalam perjalanan hidup kami ini kami bermanja-manja. Engkau membawa kami untuk lebih setia, lebih taat, lebih disiplin untuk menghargai kemurahan Tuhan. Karena waktu yang masih tersisa harus kami gunakan sebaik mungkin. Oleh sebab itu Tuhan, dalam ibadah kami, dalam pujian kami, dalam penyembahan Engkau saja yang ditinggikan. Sebentar firman-Mu disampaikan di tengah-tengah kami. Biarlah hati kami, hati yang betul-betul terbuka untuk firman-Mu. Bukan hati yang bermain-main. Bukan hati yang sombong dan keras. Bukan hati yang acuh tak acuh. Sebab kami tahu ketika kami masih memiliki sifat-sifat itu, kami akan terbuang dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus. Biar hidup ini menjadi saluran berkat. Dan kalau ada yang lain yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, apapun semuanya kami tolak dalam nama Yesus. Dan beri kami kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian ya. Karena Tuhan masih memberikan kita kemurahan, lepas kemurahan, kasih dan sayang, perhatian Tuhan yang luar biasa. Ini anugerah Tuhan. Ya, saya berkali-kali mengatakan ini anugerah Tuhan. Andai kata tidak ada kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, kita ini sudah berada di akhir dari akhir zaman. Saudara percaya atau tidak percaya, saudara sudah berada di akhir dari akhir zaman. Ya, sebenarnya Tuhan Yesus sudah berbicara tentang akhir zaman sejak Dia datang ke dunia menjadi manusia. Oleh sebab itu saudara, karena kita berada di akhir dari akhir zaman, tidak ada kesempatan untuk bermain-main, bermanja-manja di dalam Tuhan. Ya, kalau mau serius, seriuslah yang benar. Ya, sampai Alkitab memberikan catatan, yang jahat bertambah jahat, yang kudus bertambah kudus. Kalau tidak mau menjadi baik makin kudus, biarlah lebih bagus menjadi jahat bertambah jahat. Ya, karena toh tidak akan tertolong. Karena toh tidak akan sampai kepada puncak maksud dan tujuan Tuhan. Ya, saya melihat hari-hari ini, ya, sudah makin kelihatan saudaraku, yang dingin rohaninya, ya, yang tidak serius,
makin kelihatan tidak serius. Ya. Bukan saja di tempat ini, saya baru pulang semalam dari Medan, ya, dan juga melayani KKR. Ya, tapi saya lihat ada orang-orang yang serius, ada orang-orang yang tidak serius. Dan khusus yang tadi semalam hari Rabu KKR itu adalah kelompok orang yang serius. Dari mulai hamba Tuhannya sampai jemaatnya. Ya. Gerejanya di pinggiran, saudara. Ya. Jalan masuk pun hampir tidak bisa mobil, pas-pasan mobil. Kaca spionnya harus ditutup biar bisa lewat mobil itu. Ya. Dan tidak sembarang orang supir yang berani, ya. Supir yang membawa saja nggak berani, saudara. Ya. Tapi jemaat pengerja di sana karena sudah terlatih dan terbiasa, mereka bisa menyeberangkan kami sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah KKR hari Rabu, ya. Dan betapa mereka berkomitmen, betapa mereka haus lapar. Saya merasa seperti cemburu secara rohani, ya. Andai kata jemaat Tuhan yang saya gembalakan begitu reaksinya, responnya, waduh, ya. Saya rasa semua kita bukan saja dipulihkan, tapi diberkati. Ya, saya setelah sampaikan firman Tuhan, saya disuruh duduk sebenarnya di kursi untuk disalami sama semua jemaat. Hampir tidak ada tangan yang tidak berisi dengan amplop, saudaraku. Dari sekian banyak orang, semua mereka datang dengan membawa korban mereka. Ya. Saya hampir malu menerima berkat-berkat Tuhan yang mereka bawa. Ya. Tentu saudara, ya, mereka memberi di tengah-tengah kesusahan, tengah-tengah COVID-19, saudaraku. Saya lihat di samping gereja, di belakang gereja, terhampar sawah-sawah. Dengan kata lain, pekerjaan mereka berarti petani padi. Ya. Saya renungkan sempat, jangan-jangan petani padi nanti yang lebih banyak masuk surga dibanding yang lain. Dibanding pengusaha, dibanding pedagang, dibanding pegawai, dibanding profesi-profesi yang lain. Ya, sekalipun sangat sederhana, tapi penghargaan mereka terhadap firman Tuhan. Saya tidak tertarik dengan uangnya, enggak, saudaraku. Saya selalu berkata, saya melayani dari dulu. Konsep hidup dalam pelayanan ini bukan menerima, tapi memberi. Ya. Dimulai dari memberi waktu untuk Tuhan, memberi tenaga untuk Tuhan, memberi pikiran, perhatian untuk Tuhan. Ya. Sebab kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya yang sangat Tuhan harapkan kita kerjakan. Ibadah dengan tanda memberi. Berkorban kepada Tuhan. Tapi tidak cukup hanya dengan uang. Ya, kadang-kadang orang menganggap kalau dia sudah beri uang, sudah memberi. Ya. Bagaimana dengan waktunya? Bagaimana dengan tenaganya? Bagaimana dengan hidupnya untuk Tuhan? Oleh sebab itu kita harus sadar kita ini berada di akhir dari akhir zaman. Maka tema khotbah saya, kita harus berjalan di dalam terang Tuhan.
Dan minggu yang lalu saya sudah sampaikan, sebagai bukti kita berjalan di dalam terang Tuhan, kita harus terikat dengan Roh Kudus. Kita harus terikat dengan firman Tuhan yang murni, pengajaran yang murni. Dan yang ketiga, kita harus terpisah dari firman Tuhan yang tidak murni. Saya masih berbicara tentang nubuat kitab Yehezkiel. Yehezkiel adalah nabi besar yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan, mengkoreksi terutama bangsa Israel. Dosa Israel dalam kitab Yehezkiel yang paling menonjol adalah mereka masih bercampur dengan kehidupan yang tidak benar. Masih bercampur dengan berhala. Masih bercampur dengan ibadah-ibadah yang salah. Dan masih bercampur dengan menerima firman Tuhan yang tidak murni. Saya sudah terangkan dalam kebaktian yang lalu nubuat Yehezkiel pasal 4 untuk Israel. Mereka dibuang karena mereka masih menerima roti yang bercampur. Roti yang dibakar di atas kotoran manusia. Bahkan selanjutnya disebut roti najis. Ini penyebab mereka dibuang. Itu jelas dalam Yehezkiel pasal 4. Ayat 13 itu, ayat 13. 13. Ya. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Iya. Jadi terbuangnya bangsa Israel karena makan roti yang najis. Firman yang tidak murni. Maka seringkali saya katakan jangan main-main dalam mengkonsumsi firman Tuhan. Ya. Harus kita menyadari yang harus menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita. Firman Tuhan yang murni. Kalau dalam nyanyian kita Kidung Mempelai, firman Tuhan yang murni itu tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Itulah firman yang murni. Oleh sebab itu saudaraku, ini penyebab sampai bangsa Israel karena tidak terus-menerus menerima firman Tuhan yang murni. Akhirnya apa? Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka tidak bisa membedakan mana yang suci, mana yang tidak suci. Maka kalau kita tingkatkan ke Yehezkiel 7. Yehezkiel pasal 7. Kalau saudara lihat akhirnya kehidupan mereka kehilangan belas kasihan Tuhan di seluruh penjuru negeri. Ya. Itu kalau kita lihat kitab Yehezkiel pasal 7
Dimulai dari ayat 1 dulu, ayat 1. 1. Ya. Kesudahan Yerusalem tiba. Iya. Yerusalem itu bicara Israel. Ya. Yerusalem itu pusat ibadah. Ya. Jadi saudara, tapi dibuatkan dalam Yeskel 7 akan mengalami kesudahan. Ya. Tamat riwayatnya. Ini menggambarkan Israel yang mengalami penghukuman. Ya. Mengalami pembuangan. Mengalami kehancuran sehancur-hancurnya. Padahal mereka adalah Israel, Yerusalem, lambang dari ibadah, lambang dari kekasih Tuhan. Kok Tuhan tega membuat Yerusalem tamat riwayatnya. Ya. Saya mau tekankan di sini kita harus sadar, tidak ada alasan bermanja-manja dalam mengikut Tuhan walaupun kita orang percaya. Tidak ada alasan berkata Tuhan maklum kepada kita. Kenapa orang gak mau bertobat? Serius pertobatannya. Serius pelayanannya. Karena dia menganggap begini, saya kan sudah anak Tuhan, maklumnya Tuhan. Maklumnya Tuhan kalaupun saya berbuat dosa. Nah ini makanya gak pernah mau berubah saudara. Maklumnya Tuhan kalaupun saya sekali-sekali gak ibadah. Jangan kira Tuhan memaklumi hidup saudara, saudara tidak tekun beribadah. Oh, jangan main-main soal ibadah. Apalagi berkata maklumnya Tuhan kalau saya tidak melayani. Sebenarnya tidak beribadah dan tidak melayani, Anda sedang melepaskan upah kekalmu di sorga. Tuhan memasukkan saudara ke dalam hitungan yang Tuhan inginkan. Itu ada kaitannya dengan ibadah dan pelayanan. Maka dalam kitab Musa ada namanya kitab bilangan. Kitab hitungan. Dan kita tahu semua suku Israel yang terhitung itu, itulah orang-orang yang disiapkan untuk memasuki Kanaan. Dan kalau kita masuk ke dalam kitab Wahyu, semua yang terhitung di dalam kitab Wahyu, itulah yang akan masuk ke kota Yerusalem yang baru. Dan yang paling memprihatinkan, di awal mereka masuk hitungan, suku Dan masuk hitungan, tapi di akhir ditolak Tuhan. Dalam kitab Wahyu Tuhan tidak mencatat suku Dan. Terbuang. Kenapa saudaraku? Apa dosanya? Pertama, dosa tidak menghargai kepercayaan Tuhan. Dosa yang membuat hidup mereka tidak menghargai berkat Tuhan.
kedua saudaraku, Dan dan Efraim. Ini bukan suku sembarangan sebenarnya, tapi menjadi suku yang ditolak oleh Tuhan. Dan alasan terpentingnya sama dengan alasan dalam kitab Yehezkiel ini. Coba kita lihat yang pertama, ketika firman Tuhan datang untuk mengingatkan kesudahan Yerusalem. Ayat 2 langsung. Ayat 2. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Kepada apa? Tanah Israel. Tanah Israel. Ingat lo, orangnya yang berdosa, tanahnya yang terkutuk. Jemaat harus sadar, kalau saudara tidak menghargai firman Tuhan, ingat pekerjaanmu pun akan hancur. Saya kadang-kadang lihat jemaat yang berbangga-bangga dengan ketika mendapatkan rezeki. Seringkali tidak waspada. Rezeki itu bisa dicabut kapan saja. Dan Tuhan mencabut tidak perlu permisi kepada saudara. Sama seperti kepada Ayub. Tuhan enggak berkata kepada Ayub, Ayub, aku akan mencobai engkau melalui setan. Aku akan mengambil hartamu melalui iblis. Setan diberi kuasa. Dan anehnya Tuhan tidak permisi. Untuk mencabut kepercayaannya dari kehidupan manusia. Dan ingat loh, mencabut nyawa kita pun Tuhan nggak perlu permisi. Maka saudara, saya mau katakan, jangan main-main soal kepercayaan Tuhan. Ya. Kalau masih Tuhan kasih kesempatan, mantapkan hatimu, hidupmu, menghargai kepercayaan itu dengan baik. Sama, saya kalau pengerja-pengerja aja, pelayan, nggak datang aja bibir tadi dalam hati saya. Siapa kau rupanya? Masih dikasih kepercayaan bisa dengar itu anugerah, kemurahan Tuhan. Apalagi kelas pendeta. Apalagi tanya, kenapa nggak datang? Putar sana, putar sini, putar sana alasan. Termasuk yang dari pulau. Ya. Kan saya perhatikan saudaraku, oh ini bakalan hilang ini dari peredaran. Ya. Ini bakalan jauh dari rencana Tuhan. Jadi orangnya yang berdosa, tanahnya pun ikut terkutuk. Sama dengan ketika Adam jatuh dalam dosa. Apa hukuman untuk Adam? Terkutuklah tanah. Karena engkau. Dulu tanah itu sumber rezeki, saudara. Jadi kalau sumber rezeki kita sudah dihancurin sama Tuhan. Capek, saudara. Yang saudara kumpulkan 20 tahun, 30 tahun. Bisa lenyap hanya dalam tempo 1 jam. Maka saya selalu mengingatkan, jangan bangga-bangga. Jangan merasa sudah diberkati, lalu tidak menghargai kemurahan Tuhan. Lalu tidak menghargai kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu di sini dikatakan,
Beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. terus Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. habislah. Tamat. Berakhir. Keempat Penjuru penjuru tanah itu. Setiap sudut tanah Israel selesai. Tidak lagi mendatangkan rezeki. Tidak mendatangkan berkat lagi, saudara. Tentu saudara, kenapa Tuhan bertindak seperti itu? Jadi kalau kita kerja nggak mendatangkan berkat lagi, itu apa lagi kerja? Ada usaha tidak lagi mendatangkan berkat, ngapain lagi? Tinggal nunggu matinya, nunggu selesainya semua. Ini nubuatan untuk Israel. Ayat 3. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, Terus dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Kenapa sampai Tuhan tega menghancurkan Yerusalem sehancur-hancurnya? Karena kekejian. Israel membangun sakit hati Tuhan. Dan yang paling menyakitkan hati Tuhan, dilatar belakangi saudaraku, menerima firman Tuhan yang tidak murni. Sehingga beribadah dengan tidak ada kemurnian. Sembarangan dalam ibadah. Sembarangan dalam pelayanan. Sembarangan dalam penyembahan. Saya selalu mengatakan penyembahan itu bukan hanya bicara haleluya, haleluya udah menyembah, enggak. Penyembahan itu berbicara memberi hidup menyenangkan Tuhan. Bagaikan dupa yang harum, yang bahannya telah digiling halus. Rempah-rempah yang dicampur, itu yang dibakar di atas dupa, mesbah dupa, untuk menjadi penyembahan bagi Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, kenapa begitu tega Tuhan murka kepada Israel? Seturut dengan tingkah laku mereka, dibalaskan Tuhan kepada mereka segala perbuatan yang keji. Keji. Ibadah pelayanan yang tidak menyenangkan Tuhan itu kekejian, saudaraku. Berkorban dengan cara yang salah itu kekejian, penghinaan. Bukankah kitab Nabi kecil berkata, kalau engkau membawa persembahanmu kepada raja, tapi binatang buta, binatang timpang, bukankah itu kekejian? Makanya kalau membawa sesuatu sama Tuhan harus yang terbaik. Bukan yang buta, bukan yang timpang, bukan yang sakit yang dipersembahkan. Tapi sesuatu yang bisa menyukakan hati Tuhan.
yang tidak bercacat. Andai kata ada orang yang melakukan sesuatu, tapi ditandai dengan cacat dan celah, itu menghina Tuhan. Menghina. Hidupnya nggak mau dibetulkan, tapi masuk dalam pelayanan, itu menghina Tuhan. Nikahnya tidak mau dibetulkan, pekerjaannya tidak mau dibetulkan. Sebenarnya apapun yang diperbuatnya, itu penghinaan terhadap Tuhan. Maka harus dibetulkan, saudaraku. Dari hidup pribadi dan nikah kita, pekerjaan dan usaha kita, harus kita bersedia dibetulkan Tuhan. Memang kadangkala banyak salah, tanpa kita sadar. Tapi beri kesempatan Tuhan membetulkan. Misalkan contoh, yang seharusnya kita tidak berdusta, ngapain berdusta? Sekalipun mungkin pekerjaan, mungkin sedang berdagang, sekalipun mungkin sedang terpojok, ngapain harus berdusta? Paling tidak kita mau dibetulkan Tuhan dalam kita berkata-kata. Memang kadangkala ketika kita berbicara betul, sedikit keuntungan. Tapi jangan lupa, ketika kita sudah terlatih dibetulkan Tuhan, kepada saudara dipercayakan berkat yang lebih besar. Amin. Amin. Haleluya. Ketika sudah dilatih Tuhan, kita hidup benar, hidup benar. Karena hanya orang benar, katanya, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Hanya orang benar yang digambarkan bagaikan pohon kurma yang bertunas. Ini kita harus mau dibetulkan. Di semua profesi. Bukan hanya pedagang yang perlu dibetulkan. Semua pekerjaan. Saya selalu mengingatkan jemaat, termasuk jangan korupsi waktu. Kalau kerja ya 8 jam, ya gunakan 8 jam penuh dengan tanggung jawab. Karena hidupnya telah dibetulkan. Ya, saya kan baru pulang khusus meninjau perkebunan di mana itu? Di daerah Sumatera sana. Luas kebun itu sekitar 500 hektar lebih, saudara. Ketika saya masuk ke lokasi itu, karyawan terkejut. Karena mereka pikir, ya kok tiba-tiba datang. Kan mereka nggak kenal saya, saudara. Tapi ada karyawan itu yang sedang duduk-duduk di kelapa sawit gini-gini. Ada yang sedang merokok-merokok. Ada yang sedang apa? Aduh, saya tanya manajernya. Di kebun ini ada berapa orang karyawan tetap? Dia bilang ada sekitar 40, Pak, yang mengurusi tanaman di sini. Selebihnya karyawan harian lepas juga ada sekitar 40. Lalu saya briefing ya sama Pak Sofian. Ya, kami bincang-bincang. Di dalam pekerjaan perkebunan,
ada 2 kebocoran yang terbesar. Yang pertama, ketiga pemupukan. Seringkali bukan dipupuk, hanya yang pinggir jalan dipupuk. Yang dalam-dalam nggak pupuk. Ya syukur-syukur bukan hanya nggak dipupuk, pupuknya dijual. Lalu yang kedua, kebocoran yang kedua, ketiga panen. Jadi masalah terbesar saudaraku hari-hari ini di dunia kita, di dunia usaha, di dunia pekerjaan adalah SDM. Sumber daya manusianya rusak. Bayangkan di kebun pun, karena dengan kemajuan medsos sekarang, internet, gak ada lagi, hampir gak ada yang serius. Langsung main apa itu? Game hiker apa itu? Hah? Apa namanya? Skater ya? Coba bayangkan. Semua dunia usaha sekarang sedang mengalami ancaman terbesar karena SDM. Jadi tukang parkir pun nggak serius. Ini syukur si Paulus ini masih serius ini. Kiranya masih tetap serius menjaga malam. Tapi hari-hari ini susah mencari SDM yang serius. Bukan hanya laki-laki, perempuan, ibu-ibu, makanya banyak terlantar. Anak terlantar, rumah terlantar, ekonomi tidak diberkati. Sekarang menyangkut SDM. Kalau sempat jemaat sudah dengar pengajaran, masih hidupnya seperti itu, tidak tahu lagi saya. Dan anehnya mau dibuang ke hutan pun, selagi masih ada sinyal, di sana pun hidupnya bermasalah. Makanya saya sekaligus jalan ke sana mengamati semua. Aduh, ternyata di mana tempat pun sudah begini kondisinya. Anak Tuhan pun, hamba Tuhan pun, ya bagaimana mau mempersiapkan khotbah? Bagaimana mau berdoa? Bagaimana mau melayani? SDM kita rusak. Maka saya katakan tidak heran para pengusaha sekarang menyimpan uangnya, tidak mau berinvestasi, saudara. Kenapa? Karena lihat susah dia menginvestasikan hartanya. Kalau orang yang mengelola perusahaannya, karyawannya adalah orang-orang yang sudah rusak SDM-nya. Sampai ada yang ngomong sama saya, Pak, lebih bagus simpan uang di bank aja lah, Pak, daripada bikin usaha. Ngabisin saja. Tidak heran nanti ke depan PT-PT tutup. Kalau SDM kita makin lama makin rusak. Coba kalau lubang tutup, lagu itu tutup. Bukankah efeknya ini juga terhadap pedagang? Orang yang jualan di pasar, siapa yang membelinya? Daya beli orang akan hancur. Dan faktor penyebab yang utama adalah SDM. Sumber daya manusianya sudah rusak. Maka saya katakan yang perlu dibetulkan sebenarnya, SDM manusia ini yang perlu dibetulkan. Yang sudah rusak dibetulkan. Kalau mau. Kalau tidak mau apa, saudara? Nggak usah minta diberkati. Minta saja dah dibetulkan Tuhan dulu. Biar Tuhan kasih kepercayaan.
Bagaimana caranya membetulkannya? Sekali lagi, kembali dulu memperhatikan firman. Tadi malam saya sampaikan firman dalam ibadah Bible study. Pedulikan dulu firman Tuhan. Yang kedua, pedulikan pengajaran. Yang ketiga, pedulikan nasihat. Jangan tidak peduli dengan nasihat. Jangan tidak peduli dengan pengajaran. Jangan tidak peduli dengan firman Tuhan yang murni. Ini kadang-kadang dinasehati, iya Pak katanya, masuk sini, keluar sini. Soalnya kalau dinasehati itu nangkap. Kalau ditemukan Tuhan ada yang salah, apakah beratnya kita rendah hati, betulkan hidupku Tuhan. Biar aku tidak hancur sehancur-hancurnya. Betulkan hidupku. Kalau hidup kita sudah dibetulkan, usaha pekerjaan kita pun akan jadi betul. Pasti jadi betul. Kan sudah betul, sudah benar. Kita berhak untuk diberkati Tuhan. Berhak untuk ditolong Tuhan. Tapi ketiga, mempertahankan hidup yang keji. Coba ayat 4 Pak, ayat 4. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Ya, terus. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu. Iya, aku merasa, apa katanya tadi? Tidak akan merasa sayang. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu. Terus. Dan tidak akan kenal belas kasihan. Iya, terus. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu. Terus. Dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Iya, berulang kali perbuatanmu yang keji. Inilah penyebab kehancuran yang sangat mengerikan. Sampai Tuhan tidak sayang. Sampai Tuhan tidak kasihan. Kalau sempat Tuhan tidak sayang lagi, tidak kasihan lagi. Aduh, dari mana pertolongan untuk kita? Kemana kita lagi minta tolong? Kepada siapa kita minta tolong di masa-masa yang paling sulit dalam hidup ini? Dan nanti betul-betul kesudahan itu semakin nampak. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Oh, terus. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Oh. Kayaknya Tuhan tersadar bahwa kita harus dihukum. Ini kan lihat ini, dunia sudah mulai kena penghukuman. COVID-19 sampai hari ini belum berhenti, saudaraku. Saya lihat masih ada angka kematian. Ya. Tadi aja 324 yang terinfeksi. Yang mati entah berapa, lupa saya tadi. Untuk kita ya, daerah kita ini. Kita anggap
sudah selesai, ternyata masih. Ya. Dan sekarang bukan saya menyerang orang tua, sampai ke anak-anak. Anak sekolah. Maka saya ingatkan anak sekolah pun harus pakai protokol kesehatan. Jangan saudara yang membawa penyakit itu masuk ke rumahmu, ke orang tuamu. Apalagi yang rentan, saudara. Maka saya selalu katakan, tahan selera. Disiplin. Jangan berada di tengah-tengah kerumunan terus. Apalagi tanpa masker. Kita nggak tahu mutasinya makin ganaskah ke depan atau makin melembek. Kita belum tahu. Semua pakar masih bingung sampai hari ini. Semua pakar. Bahkan ada orang yang sudah menyerah. Kalau mati, matilah. Ada negara yang sudah menyerah. Ya apa boleh buatlah katanya. Tapi ingat, bencana demi bencana itu bukan hanya soal penyakit. Sebentar lagi akan datang kelaparan. Makanya sekarang dunia sedang memikirkan ketahanan pangan. Masalah minyak makan aja udah goncang semua. Tambah lagi kedelai. Karena kebutuhan orang sekarang tahu dan tempe. Lihat tuh di TV itu. Ya. Harusnya gereja ikut memikirkan ketahanan pangan. Jemaat ikut. Yang punya lahan, pakai lahanmu untuk ikut menyumbang. Yang bisa tanam padi, yang bisa tanam kacang-kacangan. Yang bisa tanam ubi. Jangan langsung hanya hitung-hitungannya, wah kalau aku tanam ini kurang untungnya. Sekarang bukan persoalan untung atau tidak. Ada ketahanan pangan, kita ikut membangunnya. Kita menyumbang. Sebelum kelaparan datang. Kelaparan datang. Itu juga berhubungan dengan perang. Sampar kelaparan perang. Ini pun kita lihat ini. Kita nggak tahu perang antara Rusia dengan apa? Ukraina ya. Itu bisa memicu perang dunia ketiga. Kalau sampai perang dunia ketiga, kemana saudara? Kecuali bersembunyi. Oh ini bisa kedatangan Tuhan ini cepat sekali. Bisa tanpa kita duga. Dia sudah datang untuk menjemput kita. Tapi jangan lupa saudara. Tapi setelah lewat sampar dulu kelaparan dan perang. Dan ingat saudara masih ada di bumi ini ketika kelaparan. Ketika perang terjadi saudara masih di sini. Tapi setelah itu Tuhan datang menyingkirkan kita. Hanya satu yang Tuhan tidak izinkan. Kita tidak boleh kena antikris. Harus diangkat sebelum antikris datang. Oleh sebab itu saudaraku, ini penyebabnya. Bencana demi bencana. Sekali lagi Pak. Ayat yang ke-6, kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau,
lihat datangnya. Terus ayat 7. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba, hari huru hara, Hari huru hara. Terus bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. bukan kegembiraan. Nanti akan datang hari huru hara. Terutama di Israel, di seluruh penjuru. Wah, ini kalau udah datang hari huru hara ini, aduh, mau kemana kita berlindung? Mau kemana minta pertolongan? Apabila hari huru hara itu datang. Terus Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu Terus dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. saya lihat sampai 3 kali diulang, perbuatan keji, perbuatan keji, perbuatan keji. Itulah yang mendatangkan penghukuman. Terus Pak, Aku tidak akan merasa sayang ya, dan tidak akan kenal belas kasihan. terus Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji keji, terus akan tertimpa atasmu. terus kan, Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. memusnahkan. Ayat 10. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman, bertunas, keangkuhan bertaruh, Terus kekerasan bersimaharajalela yang menjadi penopang segala kejahatan. iya, terus Tidak ada dari mereka yang tertinggal, terus baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhapus. tidak ada yang bisa diandalkan. Termasuk kelimpahan, kemewahan, kecantikan, semua sirna. Tapi saya mau katakan, kalau kita belajar kitab Yehezkiel, 3 poin membuat saudara tertolong. Sekali lagi, tetaplah perhatikan firman nubuatan. Amin. Yang kedua, tetaplah perhatikan firman pengajaran. Dan yang ketiga, tetaplah perhatikan nasihat-nasihat dari Tuhan. Kalau ini kita hargai, saya yakin ada pertolongan untuk saya dan saudara sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya. Waktu kita terbatas, saudaraku. Saya harus berhenti sampai di sini. Kiranya Tuhan tolong kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Kiranya Tuhan bela kita. Dan biarlah Tuhan juga kita beri kesempatan untuk membetulkan hidup kita. Supaya ketika hidup kita betul, kerjaan kita jadi betul. Rezeki kita jadi betul. Semua jadi betul. Oleh karena kemurahan Tuhan yang membetulkan hidup kita semua. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Oh, kebaikan Tuhan luar biasa. Haleluya. Mari tetap kita katakan, Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Kita buat Dia segalanya bagi kita. Kita naikkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita sembah Dia, kita puji Dia.